Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi reduksi oksidasi. Indikator pencapaian kompetensi kali ini adalah dapat menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dan dapat menentukan reduktor dan oksidator. Konsep reduksi dan oksidasi. Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi reduksi oksidasi. Yang pertama, pengertian redoks berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, di mana oksidasi adalah proses pengikatan oksigen dan reduksi adalah proses pelepasan oksigen. Konsep yang kedua, pengertian reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep perpindahan elektron, di mana oksidasi adalah pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah penerimaan elektron. Konsep yang ketiga, pengertian reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi, di mana oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contoh untuk konsep 1. Untuk oksidasi, misalkan di sini ada Fe yang bereaksi dengan O2 menghasilkan Fe2O3, artinya O2-nya diikat oleh Fe. Kemudian Mn ditambah O2 menghasilkan MnO, begitu juga Mn mengikat O2. Sedangkan untuk reduksinya, KClO3 berubah menjadi KCl ditambah O2. Maka O dari KClO3 lepas, ya, di ruas kanan O-nya lepas. Lihat konsep yang kedua, yang dihubungkan dengan elektron, Fe berubah menjadi Fe2+, dari netral berubah menjadi ion positif, maka Fe ini melepaskan elektron. Cu berubah menjadi Cu2+, ditambah 2 elektron. Kemudian reduksinya, O2 menjadi O2-, ya. Kemudian Cl2 menjadi Cl-. Nah, untuk dua-duanya ini mengalami reaksi reduksi karena elektron diikat dan dia berubah menjadi ion negatif. Bagaimana dengan konsep yang ketiga? Nah, untuk konsep ketiga ini, ikuti dulu penjelasan seperti berikut ini. Pengertiannya, bilangan oksidasi itu adalah angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Adapun cara menentukan biloks unsur adalah sebagai berikut. Untuk unsur bebas adalah 0. Contohnya neon, H2. H2 ini molekul di atom, kemudian O2 juga molekul di atom, P8, P4, S8 ini merupakan senyawa-senyawa yang terdiri dari atom yang sama, Fe adalah atom yang netral, Na adalah atom yang netral, maka biloksnya adalah 0. Kemudian biloks ion monoatom sama dengan muatannya. Na+, maka 1, Mg2+, sama dengan +2. Jumlah biloks untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Contohnya, untuk Cu dan O dalam Cu, O adalah 0. Artinya, 1 atom O, biloks 1 atom O ditambah biloks 1 atom Cu itu harus sama dengan 0. Kemudian biloks ion. Tadi sudah dikatakan untuk ion yang monoatom, bilangan oksidasi itu sama dengan muatannya. Sedangkan jika terdiri dari ion poliatom, maka kita bicara jumlah biloksnya harus sama dengan muatannya. Misalkan SO4 2-, maka jumlah biloksnya harus sama dengan -2. Biloks unsur golongan 1A dalam senyawanya adalah +1, dan unsur golongan 2A dalam senyawanya adalah +2. Contoh KCl, maka K biloksnya +1. KNO3, maka K biloksnya adalah +1. Kemudian MgSO4, maka biloksnya adalah +2. Berikutnya, biloks unsur pada golongan 7A adalah -1. Golongan 7 kita ketahui bahwa terdiri dari ECl, BRI, itu yang biasa bereaksi dengan reaksi kimia biasa. Contohnya dalam NaCl, maka Cl adalah harganya -1, MgCl2, Cl-nya juga harganya biloksnya -1, FeCl3, harga biloksnya juga sama dengan -1. Biloks hidrogen dalam senyawanya adalah +1. Ya, kecuali dalam senyawa hidrida, biloksnya adalah -1. Contoh senyawa hidrida apa? Misalkan NaH, natrium hidrida, CaH, kalsium hidrida, maka harga biloksnya bukan -1, tetapi bukan +1, tetapi
Bilok oksigen dalam senyawanya adalah -2, kecuali di dalam peroksida dan senyawa biner harganya +2. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat bagaimana menentukan bilangan oksidasi unsur, kemudian oksidator, dan reduktor dalam suatu reaksi redoks. Berarti kita sudah menghubungkan dengan persamaan reaksi. Sebagai contoh, Ibu punya reaksi di sini, Fe solid ditambah HCl aqueous menghasilkan FeCl2 aqueous dan H2 gas. Nah, yang terlibat di dalam persamaan ini, perhatikan baik-baik, Fe dikatakan ini adalah atom bebas. Kemudian HCl merupakan senyawa dan netral. FeCl2 juga senyawa netral. H2 adalah molekul di atom. Nah, dengan ketentuan ini Fe adalah logam, kemudian HCl ini golongan 7, H biloknya sudah ditentukan, Cl dan H sudah ditentukan biloknya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, seperti ini. Fe karena unsur bebas maka harganya 0. Kemudian dalam HCl kita tentukan Cl-nya harganya -1, maka otomatis H-nya adalah +1. Di dalam FeCl2, kita sudah tahu Cl golongan 7, maka harganya -1. Karena Cl-nya ada 2, maka Fe-nya harganya +2. Kemudian H, dalam senyawa H2, karena ini merupakan molekul di atom, maka harga biloks H-nya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita lihat jumlahnya. Kenapa kita bicara jumlah? Karena di dalam persamaan reaksi ini kita melibatkan senyawa. Ya, di sini ada lebih dari 1 atom yang terlibat. Maka di dalam HCl, karena ini netral, jumlahnya itu harus sama dengan 0. Berapakah Cl yang terlibat di sini? Karena HCl koefisiennya 2, maka jumlah biloksnya adalah -1 kali 2 sama dengan -2. Kalau Cl harganya -2 dan jumlahnya harus sama dengan 0, maka otomatis H-nya adalah +2. Bagaimana dalam senyawa FeCl2? Ini juga merupakan senyawa yang netral, maka jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Cl sudah ditentukan, harganya -1. Cl-nya ada 2, maka jumlah biloksnya adalah -1 kali 2 sama dengan -2. Bagaimana dengan Fe-nya? Fe-nya hanya ada 1, ya, di sini, maka jumlahnya agar sama dengan 0 berarti Fe-nya adalah +2. Sedangkan untuk H2 jumlahnya itu adalah sama dengan 0. Nah, dari penentuan biloks dan jumlah biloks ini, kalian bisa melihat ada unsur yang berubah biloksnya. Ya, kita tunjukkan di sini. Nah, Fe yang tadinya biloksnya 0 berubah menjadi +2. Ya, maka bilangan oksidasinya naik. Nah, jika bilangan oksidasinya naik, maka dikatakan Fe mengalami reaksi oksidasi. Kemudian yang lainnya, kita lihat H. H di ruas kiri, harganya +1. Atau kalau kita jumlahkan sama dengan +2. Sedangkan di ruas kanan, H-nya adalah 0. Dari +1 ke 0, maka harganya turun. Ya. Kalau biloksnya turun, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi di dalam persamaan reaksi ini dikatakan reaksi redoks karena ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reaksi reduksi. Berhubungan dengan reaksi redoks ada beberapa istilah. Ya. Terus sebelum ke istilah kita lihat dulu, periksa lagi. Yang mengalami oksidasi adalah Fe. Perubahan biloksnya dari 0 ke +2. Kemudian yang mengalami reaksi reduksi adalah H dalam HCl, di mana perubahan biloksnya dari +1 ke 0. Nah, istilah yang berhubungan dengan reaksi redoks ada beberapa. Yang pertama adalah oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, dari hasil yang di atas, yang mengalami reaksi reduksi adalah HCl. Jadi ini yang mengalami reaksi reduksi. Kemudian selanjutnya, kita mengenal kalau ada oksidator seperti ada reduktor. Reduktor adalah sebutan untuk zat yang mengalami reaksi oksidasi. Yang mengalami reaksi oksidasi dari persamaan ini, kalian lihat, ini adalah Fe atau besi. Nah, di dalam persamaan reaksi kan ada reaktan dan ada produk. Produk disebut juga dengan istilah hasil reaksi. Kalau reaktan adalah pereaksi. Nah, ada istilahnya, karena di sini reaksinya reaksi reduksi oksidasi, ada yang
disebut dengan hasil oksidasi. Mana hasil oksidasinya? Kalian lihat perubahannya, yang mengalami oksidasi itu Fe menjadi FeCl2. Maka FeCl2 bertindak sebagai hasil oksidasinya. Lalu bagaimana dengan hasil reaksi reduksinya? Lihat yang mengalami reaksi reduksi. Tadi HCl berubah menjadi H2, maka H2 bertindak sebagai hasil reduksinya. Demikian penjelasan untuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.